Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Reok Properti, kontraktor kondang di Kabupaten Ponorogo. Solusi mudah bagi Anda yang ingin membangun rumah. Kami akan membangunkan rumah di lahan milik Anda sendiri dengan sistem pembayaran sangat mudah sekali. Bisa cash ataupun bisa tempo tanpa bunga. Pokoknya mantap. Dan sekarang ini bosku, kita akan mereview progres pembangunan rumah Mas Anton di Ngampel Balong Ponorogo. Rumah berukuran ke sampingnya 6 meter, ke belakangnya 12 meter. Pokoknya kedepannya akan menjadi rumah yang keren, mantap, luar biasa. Dan segera aja kita menuju ke sana, kita review bersama-sama. Pokoknya jos. Inilah bosku progres pembangunan rumah Mas Anton Fahrudin di Ngampel Balong Ponorogo. Ini jalannya, kalau dari jalan raya Pacitan Balong itu dari alas situ, ini ke timur 200 meter. Monggo ini jalan raya menuju Turi Jetis. Karyawan juga sudah pulang karena ini sudah pukul 16.30. Ini di barat jembatan, itu jembatan. Ini di sudut jalan, tepatnya di Jalan Wigawati. Kalau bosku semua ingin melihat-lihat bagaimana pembangunan kami Reok Properti, silahkan menuju ke sini. Seperti ini penggarapan kami, kita lihat dari sisi samping. Tetap keren, mantap, luar biasa. Ini bosku, pemasangan dindingnya, slope-nya kami tetap menggunakan slope dengan ketinggian 40 cm seperti ini slope-nya. Itu di bagian bawah itu batu gunung. Ini bosku, jadi untuk kompas jalan rumah ini 80 cm. Karena ini posisinya jalan juga sedikit menurun dan ini posisi tanah untuk bangunan ini sedikit di atas jalan, jadi ini ketinggian kompas jalan ini ada 80 cm. Kompas jalannya 80 cm, kalau terhitung dari permukaan tanah ini 60 cm bosku. Ini 60 cm. Ini yang terlihat slope-nya itu, cornya itu ketinggian 40, dan batu gunungnya yang di bagian bawah itu dari permukaan tanah 20, jadi genap 60. Ini di bagian depan untuk teras ini sedikit ngetrap 10 cm, jadi sedikit turun lagi 10 cm. Seperti ini bosku. Jendela ini sudah hampir ring balok atas, tinggal menunggu pengecoran kolom-kolom. Nanti menggunakan talangan cor dalam. Seperti ini sistem kami dalam pengecoran kolom, juga disertai dengan ini peralon air yang menuju ke bawah dari talangan cor dalam. Itu peralon. Untuk peralon kita letakkan di samping bosku, bukan kita letakkan di dalam cor-coran, tapi kita posisikan di samping cor biar tidak mengurangi kekuatan dari kolom. Jadi kekuatan kolom tetap. Kadang ada yang menggunakan sistem pengecoran untuk peralon dimasukkan ke dalam cor, itu ada, tapi kalau kita letakkan di sisi samping ini biar tidak mengurangi kekuatan dari kolom itu bosku. Seperti ini juga seperti ini. Ini tidak lupa juga kita kasih seperti ini bosku. Ini peralon kecil, ini jangan lupa. Ini juga kita kasih seperti ini. Ini sangat penting sekali, walaupun ini hal sederhana. Ini bosku, ini
sampai sana semuanya kita kasih. Ini untuk kita istilahkan angin-angin itu bosku. Jadi tanah itu tentunya ada penguapan. Ada penguapan karena kita menggunakan teknis untuk pengecoran lantai, itu bukan sekedar rabat yang menggunakan semen sedikit, tapi kita menggunakan semen itu kualitasnya bagus, kualitas cornya bagus. Di bawahnya juga sebelumnya sudah kita kasih plastik, cornya bagus, persis bahannya sama dengan ini untuk cor slope, juga cor kolom dan yang lain. Jadi ini tentunya tidak ada rongga udara yang naik ke atas. Maka dari itu ini untuk biar tidak terjadi penggelembungan lantai, itu kita menggunakan teknis seperti ini. Kita pasang seperti ini bosku. Kita pasang peralon-peralon kecil. Ini cukup peralon listrik itu bosku, peralon listrik. Cukup peralon listrik yang kecil itu bosku. Itu biar tidak terjadi kalau kadang kasus lantai itu menggelembung. Ada kasus lantai itu ketika sudah kita pasang keramik itu mumbul atau menggelembung, ada seperti itu bosku. Ada kasus-kasus seperti itu. Maka dari itu kita kasih itu yang pertama. Yang kedua itu ketika tanah ini dalam keadaan lembab, ketika musim penghujan itu tanah lembab, ini kan dekat ini itu sungai, jadi mungkin sini sedikit lembab tanahnya. Itu nanti di bawahnya itu tentunya lembab, itu bisa ada uap airnya bisa keluar dari situ. Bukan air yang mengalir seperti mata air, tapi uap airnya saja itu bosku. Itu sedikit kawasan, itu hal sepele tapi harus kita perhatikan hal-hal seperti itu bosku. Ini bangun kami seperti itu bosku. Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan, tapi kita harus betul-betul teliti. Ini teras 3 meter ke samping, ini ya terasnya kami 3 meter ke depan, ini 170. Untuk jaga teras ini 38. Nanti kalau kita sudah kasih granit ini nanti akan menjadi 40 lebarannya. Itu kanopi car masih dicor di sisi atas seperti itu, udah pasang untuk pengecoran di bagian atas. Juga itu ada boven itu 30, panjang itu 130. Ini untuk kolom model pipih, ini besi 6 jumlahnya, besinya 6, ini 6 10-an besinya, 10-an SNI full kolom. Tuh untuk cincin besi 6 full. Bagian sini, bagian samping ini masuk. Ini tidak ada celah-celah untuk kita melewatinya. Ini kayu jati berkualitas. Ini kayu jati berkualitas. Lingkar tahunnya kita terlihat 3 meter ke samping, ke belakang juga 3 meter. Ini ada L nya, ini 50 cm. Kita cor full, ke depan juga ke samping sampai ini, sampai kusen. Wow, luar biasa. Ini ada 30 ke samping, ke belakang 50, cor full. Tuh, tidak hanya kita kasih, kita cor sedikit sekian lalu kita pasang bata, ini enggak, cor full. Di posisi depan ini posisi penting
demi kekuatan rumah. Tuh. Ini pemasangannya, akses berbelok 90, ketinggian 2,5 meter. Ini berbelok ke samping kiri dari rumah. Ini untuk ruang keluarga 3 meter ke samping, ke belakang 6 meter. Ini bagian depan ke samping 3 meter, ke belakang 2,80 meter. Jadi bosku-bosku semua mohon diperhatikan kalau ingin ukuran-ukurannya ini harus diperhatikan betul-betul, juga disimak betul-betul bosku. Jadi tidak hanya disimak videonya di bagian depan, tapi juga disimak keseluruhan sampai akhir. Jadi penjelasannya biar tahu sampai belakang. Kalau cuma disimak di bagian depan, nanti penjelasannya tidak tahu berapa ukuran-ukuran ruangannya. Kadang kebanyakan setelah itu WA ke saya, ini ukuran berapa, sebenarnya sudah saya jelaskan di video. Kalau di video yang satu tidak dijelaskan untuk rumah ini, mungkin di video sebelumnya atau sesudahnya pasti saya jelaskan berapa ukurannya. Tuh bosku, ini kamar tidur kedua, di belakang ruang tamu, di samping ruang keluarga, 3 meter ke samping, belakang juga 3 meter. Batanya merah merona. Ini tua. Ini untuk musola 1,5 meter ke belakang, ke samping 3 meter. Jendela seperti itu. Ini balok lengkung. Lanjutnya ini kamar tidur. Ini untuk dapur 4 meter ke belakang. Ini bosku, 4 meter ke belakang. Jendela 2. Ini 3 meter ke belakang, samping 3 meter, lunas tembok, pintu ini di belakang dapur, di belakang musola. Di dapur nanti dicor untuk cat dapurnya. Di bagian akhir untuk kamar mandi, juga toilet. Ini cukup membutuhkan ruangan ini 1,5 meter ke belakang, ke sampingnya 170. Ini bosku, pintu ke belakang. Ini tinggal pengecoran kolom. Setelah itu tutup atau ring balok atas. Selesai, menunggu tahap selanjutnya pemasangan kap. Begitulah bosku-bosku semua review kita kali ini di rumah Mas Anton di Ngampel Balong Ponorogo. Mudah-mudahan rumah ini segera jadi menjadi rumah yang keren, mantap, luar biasa. Sekian dulu dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.